Bapak Ibu saudara terkasih, apa kabar semuanya? Kita percaya bahwa kita telah dilindungi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, kami kagum akan setiap perbuatan Tuhan. Kami kagum akan setiap perjalanan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada darahnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah, tiada. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya. Sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku
namamu. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan setiap kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena Engkau. Kami mengagumi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Kau sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh indah, tiada tiaranya. Sungguh benar. Semua salahku dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada bersela. Kasih-Mu dalam tak berdua. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada tara. Mulia dan berkuasa. Ku kagum pernah akan Engkau. Ku kagum pernah akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kami kagum Engkau. Ku kagum. Haleluya. Kami kagum. Haleluya. Ku kagum pernah akan Engkau. Terpujilah namamu. Oh, layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. 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 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami saat ini Tuhan mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau yang saat ini hadir di tengah-tengah kami lewat dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami mau bebaskan diri kami. Kami mau bersuka cita. Kami mau merasakan kebahagiaan daripada Engkau. Inilah kami saat ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Kita tetap masih berdiri saudara. Kita percaya bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Apa kita
silakan duduk kembali. Dan percaya bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau berkata, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Daya Maha Mulia, Daya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Daya Maha Mulia, Daya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Daya Maha Mulia, Daya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Di saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan kebenaran firman. Haleluya. Ya Yesus, lama di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dapat di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, lekas selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
Opa yang akan membawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Menjadi kerinduan kami Tuhan untuk dapat naikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dalam pemeliharaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bukan secara kebetulan kami ada ini Tuhan, kami tahu semua ini karena kasih-Mu bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya patutlah kami memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah kami yang patut kami puji dan kami sembah. Karena besar kasih setia-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dalam memelihara kehidupan kami ke saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik bagi kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin kehidupan kami dari hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Kami boleh datang memuliakan nama-Mu, bahkan terlebih sebentar lagi kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Hikmat daripada Tuhan senantiasa boleh ada dalam kehidupannya, dan Roh Kudus senantiasa menguasai kami semua yang ada pagi hari ini Tuhan, agar segala permasalahan dalam kehidupan kami boleh mendapat jawaban lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah menjadi kekuatan dalam iman percaya kami, dalam kami iring kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau duduk diam sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita akan kembali belajar dan melihat bagian ayat-ayat firman Tuhan yang minggu lalu sudah kita simak dari Injil Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Pikirannya masih di Injil Yohanes. Kitab Yakobus, surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dari tema firman Tuhan, buah yang matang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Minggu lalu kita memperhatikan bagian yang pertama dan saya memberikan penekanan kepada persoalan bagaimana kita dapat membangun sebuah keterampilan pengolahan batin yang kita temukan, yang kita lihat dari bagian yang pertama dari nasihat Yakobus di dalam surat Yakobus pasal 1 ini, yaitu di dalam bagian yang kedua ketika dia berkata, saudara-saudaraku, anggaplah
sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Prinsip yang pertama, bagaimana seseorang sampai kepada sebuah kehidupan yang menghasilkan buah yang matang, yang kita sebut sebagai kedewasaan, adalah ketika seseorang itu mampu memiliki kemampuan untuk memiliki cara pandang yang benar, memiliki perspektif yang benar, yang melaluinya terjadi sebuah pengolahan, proses pengolahan di dalam hidup kita yang saya sebut sebagai pengolahan batin. Yakobus menjelaskan itu sehubungan dengan persoalan pencobaan. Ketika dia berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, kata yang saya garis bawahi minggu lalu itu adalah kata anggap. Di dalam kata anggaplah ini ada sebuah perubahan cara pandang. Di dalam kata anggaplah itu ada sebuah proses pengolahan batin yang saya gambarkan seperti transformator atau trafo yang saudara miliki di rumah. Ketika saudara punya kulkas atau punya alat-alat elektronik yang membutuhkan sebuah arus listrik tertentu, mungkin arus listrik yang masuk ke rumah kita terlalu kecil, dengan trafo bisa dinaikkan. Atau arus listrik dari rumah kita terlalu besar, dengan trafo bisa dikecilkan. Semua yang masuk itu diolah, sehingga kemudian yang keluar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Yakobus mengingatkan, pencobaan bukan sesuatu yang memang menghasilkan hal yang baik awal. Pencobaan bisa membuat seseorang mengalami kejatuhan. Dengan pencobaan kita bisa mengalami ketidakbahagiaan. Dengan pencobaan saudara bisa berada di dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita tahu, ketika kita memahami, ketika kita menyadari bahwa pencobaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak, misalnya ketika pencobaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, sesuatu yang tidak bisa kita tolak, sesuatu yang tidak bisa kita kita hilangkan dalam hidup kita. Maka saudara, hal yang paling penting di dalam hidup ini adalah bagaimana ya pencobaan yang setiap hari datang, pencobaan yang setiap hari hadir, yang tidak mungkin bisa kita tolak, tidak menjadi hal yang membuat saya hancur. Tetapi bagaimana pencobaan ini bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup saya. Nah, ini hal yang ingin disampaikan oleh Yakobus. Sehingga ia berkata, anggaplah. Anggaplah itu bukan berarti bahwa memang namanya pencobaan itu pasti membahagiakan. Enggak. Jadi kalau dikatakan anggaplah, pencobaan itu sebenarnya sesuatu yang tidak membahagiakan. Tapi anggaplah. Coba dipikirkan yang tidak enak itu sebagai sesuatu yang enak. Nah, kira-kira begitu. Yang tidak nyaman itu sebagai sesuatu yang nyaman. Sehingga apa yang tidak enak, yang tidak nyaman, pada akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini yang namanya proses pengolahan batin. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak, tetapi harus kita terima. Nah, bagaimana ini kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna bagi saya. Maka dengan hikmat Yakobus mengajarkan, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, ini yang kemarin kita lihat, kita pelajari bersama sebagai bentuk proses pengolahan batin yang kemudian saya analogikan seperti sebuah transformator atau trafo itu. Nah, hari ini kita akan belajar hal berikutnya, saudara. Bagaimana sebenarnya bentuk dari proses pengolahan batin tadi. Jadi minggu lalu kita melihat proses pengolahan batinnya dengan memperhatikan kata anggaplah. Nah, hari ini kita akan maju untuk melihat seperti apa proses pengolahan batin itu diajarkan oleh Yakobus
Saudara, di dalam ayat yang kedua, lalu kemudian masuk dalam ayat yang ketiga, kita menemukan nasihat Yakobus bahwa dengan proses pengolahan batin yang bersumber dari cara yang benar, yang kita kemudian turunkan dari pemahaman kata anggaplah tadi itu, ternyata itu melahirkan sesuatu atau hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Yakobus mengarahkan para pembacanya untuk kemudian dapat memahami bahwa berbagai pencobaan tadi, berbagai situasi yang tidak enak tadi, melalui proses pemahaman bahwa itu sebagai sebuah kebahagiaan, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang kemudian oleh Yakobus digunakan istilah ujian. Jadi pencobaan yang sifatnya menjatuhkan, ketika itu dipandang dengan cara yang benar melalui proses pengolahan batin, akan dilihat sebagai ujian yang memiliki tujuan akhir yang baik. Jadi kita bisa membedakan antara pencobaan dengan ujian. Barangnya sama, persoalannya sama, masalah yang datang sama, tetapi ketika kita mampu membangun sebuah keterampilan pengolahan batin, pencobaan yang dilihat sebagai sesuatu yang tidak baik dapat menjadi sesuatu yang baik ketika kita melihat itu sebagai sebuah kebahagiaan. Dan berangkat dari situ, pencobaan yang tidak baik tadi kita sekarang melihat sebagai sebuah ujian. Jadi dalam perspektif ini, pikiran dan hati kita mengatakan bahwa berbagai pencobaan tadi, ini bukan pencobaan, ini bukan sesuatu yang menjatuhkan, ini bukan sesuatu yang menghancurkan, ini bukan sesuatu yang tidak baik, tetapi segala hal yang aku hadapi adalah sebuah ujian yang di dalamnya mengandung tujuan akhir yang jelas, yaitu memurnikan. Saudara, perhatikan. Jadi ini proses yang paling penting di dalam hidup kita. Kalau kita mau menjalani hidup ini tetap kuat, hal yang paling penting untuk kita pahami adalah cara pandang kita ini benar atau enggak. Benar dalam artian memberikan manfaat bagi hidup saya. Jadi seringkali orang hancur dalam hidup. Pertama-tama itu karena persoalan cara melihatnya ini tidak baik. Cara melihatnya tidak baik. Kita bisa cari contoh yang sangat sederhana dalam hidup. Kalau seseorang melihat sebuah nasihat yang diberikan orang lain, itu sekedar sebagai usaha cari-cari masalah. Pertama, kita sudah merasa sakit hati. Kenapa? Karena kita berpikir orang itu cari-cari masalah. Orang itu punya tujuan tidak baik. Orang itu punya tujuan negatif. Orang itu punya tujuan menghancurkan saya. Kok bisa punya pikiran begitu? Karena kita berpikir nasihat atau apapun yang dia omongkan, dia cari-cari aja kok. Dia cari-cari kesalahan saya. Dia cari-cari kekurangan saya. Kenapa? Tujuannya ingin menghancurkan saya. Itu contoh. Dan akibatnya, kita tidak pernah mendengarkan nasihatnya. Kita tidak pernah memikirkan nasihatnya. Dan ketika sebuah nasihat, kalau itu benar, namun tidak kita lakukan, yang terjadi apa? Kehancuran. Seorang anak yang tidak mengikuti nasihat orang tuanya, yang jelas-jelas adalah sesuatu yang benar dan menyelamatkan hidupnya, akan mengalami kehancuran. Hanya karena tidak mengikuti nasihatnya. Hanya karena sudah berpikir, orang tuaku ini sentimen, misalnya. Orang tuaku ini cuma tidak kepengen aku bahagia, atau apalah. Kan bisa aja seorang anak berpikir,
Begitu, dari sudut pandangnya. Kalau sebenarnya tidak pernah ada orang tua yang ingin anaknya kemudian tidak bahagia. Walaupun mungkin sudut pandangnya tidak sempurna dalam melihat. Orang tua bisa saja tidak sempurna melihat, tapi paling tidak motifnya adalah sesuatu hal yang datang untuk membahagiakan anaknya. Tapi kalau seorang anak sudah mulai berpikir negatif terhadap nasihat orang tuanya, lalu mengambil pilihan untuk tidak mengikuti, hanya karena pikiran negatif ya, bukan karena persoalan sikap kritis terhadap nasihat orang tuanya, tapi karena pikirannya negatif, orang tua aku sentimen, orang tua aku enggak ini. Itu akan menghadirkan sesuatu yang membawa hidupnya pada kehancuran. Hanya karena persoalan cara pandang. Tapi berbeda kalau seorang anak atau seseorang ketika melihat nasihat itu, dia tahu orang itu menasihati saya karena orang itu peduli dengan saya, karena orang itu sayang sama saya, karena orang itu memperhatikan saya, karena orang itu ingin saya bahagia. Cara pandang itu membuat orang yang dinasihati itu kemudian memberi perhatian. Oh iya, dia ngomongnya tulus, dia ngomongnya jujur. Kalau aku pikirkan sungguh-sungguh yang dia omongkan memang sesuatu yang datang dari pengalaman, kenyataan yang harus aku pelajari dengan sungguh-sungguh, bahwa yang ia sampaikan benar, dan karena itu perlu saya ikut. Hasilnya dia mengikuti, hasilnya dia terselamatkan, hasilnya dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik ketika apa yang dinasihatinya, apa yang dinasihatkan kepadanya adalah sesuatu yang memang sungguh-sungguh benar. Tetapi yang benar bisa tidak kita terima hanya karena persoalan cara. Persoalan cara pandang ini penting. Nah, di dalam kitab Yakobus, persoalan cara pandang dihubungkan dengan cara kita melihat kenyataan. Tetapi yang paling penting ingin ditekankan adalah bahwa cara pandang yang diwakili oleh kata anggaplah adalah salah satu modal pertama, pintu pertama untuk kemudian proses pengolahan batin itu terjadi. Jadi kalau cara pandangnya benar, dia masuk di dalam pengolahan batin, maka pengolahan batin itu kemudian akan melahirkan sesuatu yang jauh bermanfaat. Yang awalnya tidak bermanfaat, yang awalnya tidak mendatangkan yang baik, tapi karena cara pandangnya benar, diolah dengan benar, lahir sesuatu yang benar. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Yakobus. Kamu memang menghadapi berbagai macam pencobaan, tapi coba sejenak kamu tenang dan mulai pikirkan baik-baik. Lalu Yakobus mengingatkan kepada mereka, anggap pencobaan A, B, C, D, masalah A, B, C, D itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kau dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau engkau menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan, maka engkau akan menggeser hal-hal masalah yang dianggap sebagai pencobaan menjadi ujian. Perbedaannya apa? Pencobaan memiliki sifat menghancurkan, ujian memiliki sifat memurnikan. Jadi di dalam ujian itu adalah sebuah proses positif yang digunakan untuk menaikkan kualitas. Kalau itu barang, ya barangnya dinaikkan. Kalau itu kualitas kehidupan seseorang, ya kualitas kehidupan seseorang itu dinaikkan. Dibawa untuk sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Kalau dia manusia, maka prinsip ujian itu akan menghadirkan kualitas manusia yang sesungguhnya, yang diharapkan, yang diinginkan. Melalui ujian kemudian orang bisa melihat sampai di mana dia dan apa yang kemudian harus dilakukan. Makanya di sekolah itu ada ujian, evaluasi untuk ngecek apakah proses pembelajaran itu berhasil, prosesnya itu sesuai, tujuan yang ingin diharapkan tercapai. Mau tahu? Ujian.
Kalau kemudian di dalam ujian ada sesuatu yang terlihat, oh belum sampai, maka sang guru tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana untuk memperkuat? Oh, dia lemah dalam pelajaran ini, dia lemah pada bagian ini, oh dia sudah oke di bagian ini. Semua itu melalui proses ujian. Jadi ujian memiliki tujuan untuk dapat menaikkan levelnya, menaikkan kualitasnya. Dan kalau itu dilihat sebagai ujian, maka tujuan akhirnya jelas. Dia bergerak kepada sesuatu yang positif. Sebuah ujian adalah proses positif yang digunakan untuk menaikkan kualitas sesuatu atau seseorang. Bukan lagi sesuatu yang menghancurkan. Bukan lagi sesuatu yang menghadirkan ketidakbaikan, tetapi akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Jadi jika proses pengolahan batin itu bekerja, maka pengolahan batin itu, proses itu akan memimpin seseorang. Jadi orang akan berpikir setiap dia mengalami masalah, ini ujian yang harus saya hadapi. Karena tujuan akhirnya pasti saya akan menjadi lebih baik. Setiap kali saudara mengalami masalah, saudara bisa mengatakan, ini sesuatu yang Tuhan izinkan untuk saya alami, agar saya dapat menaikkan kualitas kehidupan saya. Ini bukan sesuatu yang menghancurkan, ini baik buat saya. Setiap kali kita mengalami, ini sesuatu yang harus saya lewati, karena di dalamnya saya akan bertumbuh. Nah, setiap kali kita punya pandangan positif, setiap kali kita memiliki sesuatu yang baik dari proses itu, maka proses-proses yang terjadi, entah itu masalah atau persoalan, akan terus menggiring kita sampai kehidupan kita ini mencapai sebuah kualitas yang oleh Yakobus disebut sebagai pribadi yang memiliki ketekunan atau daya tahan. Jadi ketika orang sudah punya cara pandang yang benar, orang akan terus berjuang. Dan ketika dia terus berjuang, salah satu yang muncul kualitasnya adalah ketekunan. Ketekunan. Jadi tidak pernah ada ketekunan itu muncul tanpa sebuah proses yang terus berulang. Nah, bagaimana orang bisa masuk dalam sebuah proses berulang dan ini sesuatu yang membahagiakan hidupnya, ini sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, jika dia tidak mau masuk di dalam proses itu. Kalau orang dari awal sudah berpikir ini sesuatu yang tidak menyenangkan, ini sesuatu yang menghancurkan, orang tidak akan pernah mau. Dan orang akan selalu melarikan diri dari tantangan kehidupan yang ia hadapi. Tapi ketika orang sadar bahwa setiap persoalan yang ia hadapi adalah sesuatu yang harus ia hadapi, karena di dalamnya saya diproses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, orang akan memiliki kemauan untuk terus berjalan. Dan tanpa disadari, proses itu akan melahirkan yang disebut dengan ketekunan. Jadi ketekunan itu membutuhkan waktu. Ketekunan itu adalah sebuah proses berulang. Dan tidak akan pernah ada orang yang mengalami sebuah proses yang baik kalau dari awal dia sudah mengambil pilihan untuk tidak mau. Selalu mengelak dari persoalan, selalu mengelak dari tantangan. Tapi ketika orang sudah mulai, ini tantangan sesuatu yang membuat saya akan bertumbuh, dia akan maju, dia akan hadapi terus. Dan ketika dihadapi tanpa terasa, Tuhan sedang melatih dia untuk memiliki sebuah ketekunan demi ketekunan, menghasilkan sesuatu yang baik di dalam hidupnya dan membawa dia menjadi pribadi yang daya tahan, memiliki daya tahan. Jadi tidak ada orang yang punya daya tahan sampai dia mau terus bertemu. Tidak ada orang yang memiliki kemampuan sampai ia terus mau mencoba. Nah, untuk terus sampai dia dapat terus mencoba, untuk dia dapat terus mencoba, maka perspektifnya ini harus benar dulu. Bahwa itu sesuatu yang baik dalam diri saya, maka dia terus bertahan. Dia tidak mundur, dia tidak lari dari tantangan, dia tidak lari dari persoalan, dia tidak kabur dari masalah yang ia hadapi, tapi ia hadapi terus. Berproses, iya.
Mungkin sedikit mengalami gesekan, ya. Mungkin sedikit mengalami pergumulan, ya. Tetapi pergumulan demi pergumulan itu dapat ia hadapi. Karena dia punya perspektif yang benar. Suatu saat saya sampai pada akhir kehidupan yang membuat saya mengerti bahwa sekarang saya memiliki kematangan. Saya memiliki daya tahan. Saya memiliki kemampuan karena saya tidak lari dari setiap persoalan. Saya menghadapi hari demi hari, waktu demi waktu, karena saya tahu bahwa akhir dari seluruh proses ini menaikkan kualitas kehidupan. Kita kan tidak pernah bisa melepaskan diri kita dari pergumulan. Saudara mau lari, saudara tidak akan sampai. Kita mau lari dari setiap tantangan kita, nggak bisa. Kita mau marah, ya marahlah. Persoalan itu tetap akan ada. Saudara mau ngeluh, mengeluhlah. Dan masalah itu juga tetap akan ada. Saudara mau teriak-teriak, masalahnya juga tidak akan dengerin saudara. Satu-satunya yang harus saudara ambil adalah saudara harus bangun dan mulai menghadapi setiap persoalan. Nah, bagaimana kemudian kita kuat? Itu persoalannya kan? Gimana saya bisa kuat? Yang pertama harus dibangun perspektifnya. Kalau perspektifnya benar, setiap ada masalah, saudara bisa olah dengan benar. Dan itu pada akhirnya mendorong saudara untuk terus berjalan. Ini ujian yang harus saya hadapi. Ini ujian yang saya harus hadapi. Ini ujian yang menggiring saya kepada sebuah level kehidupan yang lebih baik. Dan tanpa saudara sadari, proses yang saudara hadapi setiap hari, ada pergumulan saudara hadapi, ada pergumulan saudara hadapi. Tanpa sadar, saudara dilatih menjadi orang-orang yang berdaya tahan. Tidak ada kata daya tahan sebelum saudara masuk dalam proses ujian. Jadi kata daya tahan, kata tekun, itu identik dengan kata ujian. Gelas ini kuat gak ya? Gimana cara ngujinya? Ya, bisa macam-macam kan cara ngujinya. Gini-gini kuat gak? Kalau saudara dulu pernah lihat iklan paralon itu kan, ada paralon lalu ada gajah yang nginjak-nginjak, diuji. Untuk apa? Untuk tunjukkan kepada pemirsa, ini loh paralonnya kuat, gajah aja bisa nginjak-nginjak. Tidak ada pernah istilah kata daya tahan tanpa uji. Tidak ada kata daya tahan tanpa proses. Tidak ada kata daya tahan tanpa ada sebuah pergumulan. Tidak ada kata ketekunan tanpa persoalan menjalani waktu. Saudara akan disebut menjadi pribadi yang tekun. Saudara akan disebut menjadi pribadi yang berdaya tahan kalau saudara terus berjalan di dalam setiap tantangan kehidupan. Kalau saudara terus melangkah di dalam kehidupan. Jadi setiap kali kita menghadapi pergumulan, kita lari, ya kita tidak akan pernah memiliki ketekunan. Hanya memang semakin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya ketekunan. Saudara jangan kaget kalau kemudian persoalannya ada di sekitar itu terus. Mungkin saudara yang sering lihat di sosial media, seringkali ada cuplikan kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang pendeta ketika ditanya, mengapa orang baik itu selalu menerima kemalangan? Si pendetanya itu jawab, ketika aku minta kekuatan, Tuhan kasih saya masalah. Ketika saya minta sesuatu yang baik, Tuhan kasih saya sesuatu yang tidak baik. Ketika saya minta kesabaran, Tuhan kasih saya persoalan yang membuat saya kadang-kadang bisa merasa tidak sabar. Nah, saudara, dari hal itu apa yang kemudian kita dapat? Tuhan sayang nggak dengan orang yang meminta itu? Tuhan sayang. Dan Tuhan tahu caranya. Bagaimana menjadikan dia orang yang kuat. Tuhan tahu bagaimana menjadikan dia sebagai orang yang sabar. Tuhan tahu
Bagaimana cara menjadikan orang itu sebagai orang yang tekun? Tidak simsalabim. Tapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi melalui proses-proses kemanusiaan. Orang yang sabar dikasih masalah, tantangan. Saya minta sabar, dikasih. Iya, karena dari situ nanti muncul kesabaran. Dari situ nanti juga muncul ketekunanmu. Dari situ juga muncul keberhasilanmu. Kamu akan betul-betul menjadi orang yang berhasil ketika kamu juga melewati setiap proses-proses kehidupanmu dengan baik. Bukan dengan tiba-tiba datang dari langit, bluk, ini uang segepok. Itu Tuhan menjebak kita dan menghancurkan kita. Karena pada akhirnya kita menjadi orang yang hanya sekedar maunya instan. Itu kan menghancurkan kita. Tetapi ketika kemudian orang dididik dari waktu ke waktu, orang dibuat kuat dari waktu ke waktu, menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang tekun, berdaya tahan. Ini yang seharusnya, dan itu dilewati melalui perspektif yang benar. Cobaan dipahami sebagai sebuah ujian, dan kemudian dalam proses pengolahan batinnya dia mampu terus berjalan. Ujian saya harus ada, ujian saya harus ikuti, karena punya akhir yang baik bagi kehidupan saya. Akhirnya orang memiliki ketekunan. Dan kalau seseorang memiliki ketekunan, Alkitab katakan ia sampai kepada buah yang matang, yaitu sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apa. Kalau di dalam surat Roma, untuk sampai kepada yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun, dari ketekunan itu lahir tahan uji. Dari ketekunan itu lahir pengharapan. Orang yang tekun itu pada akhirnya tidak ada matinya. Jadi orang pintar itu pasti akan kalah dengan orang tekun. Pasti. Kalau orang pintarnya itu pintar, habis itu dia ngokrol, dan orang tekun itu akan berjalan terus. Mungkin dia tidak sepintar orang yang pintar, tapi orang tekun tuh kalah, coba lagi, kalah, coba lagi, kalah, coba lagi. Nah, orang kalau seperti ini kira-kira gimana? Ini yang saya bilang nggak ada matinya itu, dalam tanda kutip, nggak ada matinya. Dia bangkit terus, bangkit terus, bangkit terus, bangkit terus. Dan suatu saat dia akan sampai kepada apa yang diharapkan. Inilah akhir dari sebuah ketekunan. Inilah kematangan. Makanya Alkitab tinggal menunggu waktunya. Mereka yang ada di dalam ketekunan akan memiliki kesempurnaan, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita ingin menikmati sebuah kualitas kehidupan buah yang matang, yang tidak lain adalah sebuah kedewasaan di dalam hidup, yang di dalamnya diisi oleh kualitas kehidupan yang dikatakan oleh Alkitab sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudara tidak bisa melewatkan proses sebelumnya. Apa itu? Proses untuk memiliki kemampuan pengolahan batin yang dimulai dari pemahaman perspektif yang baik, cara pandang yang baik. Karena cara pandang yang baik adalah proses awal dari proses pengolahan batin. Ketika proses pengolahan batin berjalan, apa yang tidak baik dilihat menjadi sesuatu yang berguna. Dan ketika ini dipahami dengan benar, ini akan terus dijalani dengan sabar, dengan tekun, yang membuat orang itu sampai pada ketekunan. Dan dia ketika sudah sampai pada ketekunan, tinggal menunggu waktu kapan semuanya itu akan dia dapat. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh yang kita lihat bagaimana dia menjalani seluruh proses hidupnya. Yusuf, salah satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yang mungkin tidak disebutkan. Dia menganggap pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi jika kita melihat dalam setiap reaksi-reaksi Yusuf ketika mengalami hal-hal yang mungkin mengecewakan, kita tidak menemukan, atau paling tidak kita tidak melihat reaksi negatif yang berlebihan dari Yusuf. Ketika dia dijebloskan oleh saudara-saudaranya ke sumur, tidak ada dendam dalam diri Yusuf. Ketika akhirnya dia dijual, tidak ada dendam dalam diri Yusuf. Ketika akhirnya dia juga difitnah oleh istri Potifar,
Tidak ada dendam dalam diri Yusuf. Dia jalani semua proses itu dengan ketekunan. Di penjara, dia memberikan sesuatu tafsiran mimpi kepada juru minum dan juru makan itu. Kemudian salah satunya dinaikkan kembali kepada posisinya. Dan Yusuf dilupakan. Yusuf juga tidak kecewa atas semuanya itu. Dia isi going. Dia melihat semua pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi banyak orang akan dianggap sebagai sebuah hal yang mengecewakan, hal yang membuat seseorang bisa memiliki rasa dendam, hal yang membuat seseorang bisa memiliki rasa benci kepada orang lain. Itu tidak terjadi dalam diri Yusuf. Yusuf tetap menjalani sampai pada satu titik di mana ia diangkat oleh Tuhan. Saudara, saya membaca seluruh proses kehidupan Yusuf. Ini sebagai sebuah proses kehidupan yang lahir dari cara pandang Yusuf yang benar tentang hidupnya, tentang apa yang ia hadapi, tentang setiap pergumulan. Bahkan ketika keluarganya, saudara-saudaranya datang, Yusuf mengatakan, jangan kamu bersusah hati, seakan-akan bahwa kamu yang sudah membuat aku menderita. Jangan. Tetapi justru Tuhan melalui setiap pengalaman yang aku hadapi, proses penderitaan yang aku jalani, adalah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Sampai pada titiknya pun Yusuf pada akhirnya mampu menjelaskan hal itu. Karena apa? Kalau kita lihat dari perspektif Yakobus, Yusuf punya cara pandangnya. Yusuf mampu memiliki keterampilan pengolahan batin, sehingga setiap tantangan yang ia hadapi, persoalan yang ia hadapi, masalah yang ia temui, menjadi sebuah kesempatan bagaimana Yusuf melatih hidupnya dengan baik. Sehingga pada akhirnya tidak ada satu hal yang menjatuhkan Yusuf. Tidak ada persoalan negatif dari diri Yusuf yang membuat ia tidak sampai kepada akhir kehidupan yang baik dalam hidup. Saudara, kalau kita tetap mau menikmati sesuatu yang indah di dalam seluruh kehidupan kita, mulailah, belajarlah, dan bukalah hatimu untuk terus mulai membangun sesuatu itu dengan benar. Tidak ada untungnya ketika kita memiliki cara pandang yang buruk. Tidak ada untung. Justru itu akan merusak saudara. Tapi kalau saudara punya keterampilan mengolah, sekalipun itu sesuatu yang buruk, saudara lihat menjadi sesuatu yang baik bagi saudara, saudara akan tampil menjadi pribadi yang memiliki ketekunan, daya tahan. Dan ketika itu ada dalam dirimu, engkau tinggal menunggu waktunya, di mana buah itu menjadi matang. Tinggal tunggu waktu. Semua yang kau kerjakan, semua yang kau usahakan, semua yang kau lakukan, itu pada akhirnya akan sampai kepada apa yang Yakobus sebut buah yang matang. Seluruh proses yang dihadapi tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, proses itu, jika itu benar, akan membawa kepada satu kualitas kehidupan yang baik. Tuhan kiranya menolong kita semua. Melalui surat Yakobus, kita kemudian diajar untuk memiliki kemampuan mengolah batin kita atas segala yang ada di sekitar kita. Tantangan, persoalan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Itu semua tidak akan menghancurkan kita. Karena melalui proses pengolahan batin yang benar, kita mampu membawa persoalan itu sebagai benih-benih keindahan bagi peningkatan kualitas kehidupan personal kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saudara sudah mendapatkan roti dan anggur. Yang belum mungkin bisa di bangkunya masing-masing tadi sudah disiapkan. Kalau mungkin ada yang kurang, mari kita naikkan pujian salibnya teramat mulia, dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Salibnya teramat mulia. Salibnya
salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita bersama berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu ada di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu mengajar kami untuk kami memiliki kemampuan dan melatih hidup kami memiliki keterampilan di dalam melihat berbagai persoalan kehidupan yang kami alami. Kami percaya bahwa apa yang disampaikan firman-Mu menolong kami untuk dapat memiliki keteguhan dan kemantapan di dalam menjalani hidup kami. Karena kami sadar bahwa hidup kami penuh dengan persoalan dan pergumulan. Ketika kami tidak memiliki sebuah kemampuan, cara pandang yang benar, kami akan gagal. Kami akan kafir. Kami akan hancur. Dan oleh karena itu Tuhan, di dalam persekutuan dengan perjamuan Tuhan, dengan tubuh dan darah, kami juga rindu untuk kami mendapatkan kekuatan dari Allah, agar kami senantiasa diberi kemampuan untuk dapat melatih hidup kami. Di dalam peringatan dengan tubuh dan darah-Mu, kami ingin terus membawa kehidupan Kristus dalam hidup kami. Sebagaimana Kristus mampu naik ke atas kayu salib dan mengalahkan semua godaan-godaan kepentingan diri sendiri. Kami juga yakin dan percaya kuasa yang ada di dalam diri Kristus ada di dalam kehidupan kami untuk kami dapat menjalani seluruh tantangan kehidupan yang kami hadapi. Karena itu kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus yang ada bersama dengan Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan kami hari ini. Kami memperingati kematian Tuhan untuk dapat juga memperingati kebangkitannya. Kami memperingati kematian Tuhan untuk juga dapat memperingati kuasanya di dalam kehidupan kami. Dan kuasa yang sama itulah yang kami butuhkan bagi hidup kami hari-hari ini, menjalani seluruh kehidupan kami. Kuduskan kami, ampuni kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan kami dan layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah. Dan hamba berdoa, Engkau juga menguduskan tangan hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan bagi jemaat-Mu pagi ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
dan layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah, roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus yang akan kami nikmati. Kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami, layakkan itu semua dan menjadi bagian berkat bagi kami semua. Kami terima roti dan anggur tubuh dan darah Yesus di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, angkatlah roti di tangan kananmu. Sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Makan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat berkat luar biasa. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Minumlah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu besar, anugerahmu besar bagi setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini hamba berdoa, kiranya berkat-berkat surgawi turun atasmu. Berkat-berkat surgawi turun atas saudara sekalian. Kiranya berkat di dalam pelayanan perjamuan Tuhan, roti dan anggur tubuh dan darah Yesus menjadi bagian dan alat Tuhan untuk menolong dan menguatkan saudara, menjadi simbol karya kehadiran Allah di dalam hidupmu, bahwa Tuhan bersama dengan engkau, Roh Kudus bersama dengan engkau, sehingga apapun yang kau hadapi, kekuatan dari Bapa, kekuatan dari surga turun atasmu. Engkau yang hari ini mengalami berbagai kelemahan, sakit penyakit, engkau mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang datang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang sakit, mereka yang hari ini juga mengalami banyak persoalan pergumulan, beban-beban kehidupan yang berat. Tuhan, engkau yang menolong mereka di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, mujizat Allah nyata atas hidup mereka, bekerja atas hidup mereka, berkarya atas hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat Tuhan dikerjakan atas kami semua yang percaya, yang berharap, yang mengandalkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menolong. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Untuk pengumuman ibadah Rabu tanggal 9 November 2022, pimpin pujian Ibu Swati, firman Tuhan Ibu Adi Guna. Ibadah pemuda 14 November, tempatnya di gereja WL Saudara Ricardo, firman Tuhan Ibu Adi Guna. Ibadah Minggu 13 November 2022, pimpin pujian Saudari Dani, singer Saudari Esther, LCD Saudari Friska, cek suhu Saudari Eva, user Ibu Endah, musik Bapak Gembala Bagas Riko, Bapak Frans. Itu saja pengumuman yang ada, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidup
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan di akhir ibadah ini, sebelum kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, hamba berdoa, kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mereka yang sudah menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan, kami tahu berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Engkau membalas berlipat kali ganda apa yang sudah mereka bawa kepada-Mu. Karena setiap persembahan, setiap milik Tuhan yang mereka kembalikan, dan apa saja yang mereka kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kami buat, asalkan itu datang dari hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan nama-Mu. Kami tahu berkat-Mu turun atas kami. Dan hamba berdoa kiranya Engkau menyertai setiap hidup anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap minggu yang akan kami jalani. Engkau memberkati pekerjaan demi pekerjaan, setiap usaha anak-anak, pendidikan mereka di sekolah, pendidikan mereka di bangku kuliah, dan apa saja yang sedang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa kiranya belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan atas mereka. Berkemurahanlah Engkau buat mereka. Biarkanlah segalanya boleh jadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga buat persiapan Natal kami, juga persiapan untuk aksi bakti sosial tahunan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dana yang kami butuhkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap usaha yang kami kerjakan Engkau berkati. Setiap rencana-rencana yang kami lakukan atau kami persiapkan, Engkau kiranya memberkati. Dan biarkanlah kami semua dapat merayakan Natal dengan satu kesukaan, untuk kami dapat melayani Tuhan lewat apa yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para pengurus yang terus bekerja, panitia yang terus bekerja. Tuhan memberi hikmat, akal budi, kemampuan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Berdoa bagi tetangga kanan kiri depan belakang kami. Semuanya mereka diberkati Tuhan. Berkati keluarga Ibu Sarkowi, anak-anak cucu semua dilimpahi oleh rahmat-Mu, sehingga mereka tetap dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, dan kami mohon tangan berkat Tuhan turun terkedam atas setiap pribadi kami, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulang. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati saudara sekalian.